wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah.
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kepada Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astagfirul qailin a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala innalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala sallallahu ittaqillaha haitsu ma kuntum wa tasaddil hasanatan khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa ana dzalika minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, mari kita senantiasa kembali mengucapkan puji dan syukur kita pada Allah yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Kaum muslimin, hijrah yang mendasari penanggalan Hijriah atau Hijriah ini berasal dari kata hijrah dari sepakat para sahabat. Yakni bahwa dari sekian ungkapan atau kalimat atau kata-kata yang paling bermakna adalah hijrah. Hijrah ini sangat luas, bahkan di dalam Al-Quran ada menjelaskan inni muhajirun ila rabbi. Inilah tertinggi, sesungguhnya aku ini hijrah menuju Tuhan. Nah, ini makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya kami dari Allah, berasal dari Allah, dari surga. Ya, dan sesungguhnya kami kembali kepada kita ini sebenarnya manusia paripurna ya. Berasal dari surga, kampung kita surga. Dan harus kita berjuang ya, berhijrah, berjihad, dasar iman. Bisa kita kembali ke kampung akhirat kita, karena kampung kita itu akhirat, di surga. Di dunia ini sebentar saja mau menuju bagaimana kita senantiasa berkomitmen berbuat untuk bisa mencapai kembali, meraih kembali kampung kita surga itu sendiri di akhirat. Kaum berbahagia, penanggalan Hijriah berasal dari hijrah, yaitu hijrah sunnah atau tahun ke-13 kenabian. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, kemudian dia berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal 74. Oh, muslim bahagia. Ada dua jenis hijrah. Yang pertama hijrah makan, yaitu tujuannya menyelamatkan dakwah Islam. Hijrah tempat, waktu dan tempat. Kemudian yang kedua hijrah maknawi, yaitu ada perubahan sikap mental. Jadi makna hal-hal yang dilakukan Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu yang pertama membangun masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Yang kedua mempersatukan kaum muhajirin dan ansar. Muhajir adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah, dan ansar ya orang-orang yang menolong di Madinah. Yang ketiga mempersatukan seluruh penduduk Madinah. Kemudian keempat membentuk masyarakat ideal, yaitu masyarakat madani. Kaum muslimin
di dalam dakwah Rasulullah dua tempat Makkah dan Madinah, maka kita bisa melihat reformasi atau pembaharuan yang dilakukan Rasulullah. Kalau di Mekah itu yang pertama-tama itu iman, yang kedua akhlak, dan yang ketiga ibadah. Kemudian di Madinah adalah politik, kemudian hukum dan ekonomi. Kaum muslimin berbahagia, terutama ekonomi di sini ya jauh dari riba, riswah, suap menyuap. Dan yang terakhir ya falas, perdagangan uang. Uang tidak pernah itu jadi barang karena dia hanya fungsi alat untuk mendapatkan barang dan jasa. Jadi haram hukumnya uang itu dijual menjadi barang ya. Jadi bukan uang sebagai barang yang dijual, tapi dia hanya alat tukar mendapatkan barang dan jasa. Kapan uang dijual sama dengan bentuk barang, maka ini yang dimaksud falas. Dan itu juga dimaksud juga riba. Hikmah hijrah dari kata kita hijrah. Yang pertama, kebangkitan Islam dari kepemimpinan informal menjadi formal. Waktu di Mekah Rasulullah ya belum terstruktur bagus. Setelah hijrah ke Madinah sudah menjadi terstruktur bagus. Jadi dari masyarakat Islam yang informal ke formal yang pertama. Yang kedua, turunnya ayat-ayat hukum. Kalau di Mekah sebelum hijrah ya iman, ya ladina aman hai orang Madinah. Setelah di Madinah turunlah ayat-ayat hukum, ayat-ayat pelaksanaan daripada iman dengan ibadah. Kemudian yang berikut pembangunan masjid pertama itu pula. Masjid itu sebenarnya simbol tempat yang intinya itu sujudnya orang, sekalipun tidak ada masjid seperti bangunan itu. Karena masjid itu sebenarnya bumi. Sajid, bagaimana kita sujud pada ketika ditentukan oleh Allah dan Rasul waktu-waktunya. Jadi sekalipun tidak di masjid kita ini intinya kita sujud. Ada dua, ada ruku, sujud. Ruku itu keseimbangan dunia akhirat, lahir batin. Dan sujud itu menyerah total menerima hukum Allah. Kaum muslimin bahagia. Kemudian yang keempat, terciptanya masyarakat Islam yang ideal. Kuntum khairal ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Ali Imran 110. Kamu sekalian itu, kita sekali ini adalah umat terbaik yang dilahirkan di muka bumi untuk senantiasa berbuat yang baik, mencegah yang munkar, yang didasari iman. Jadi juga sebagai kewajiban kita setiap pribadi muslim. Surah Ali Imran ayat 110 ini setiap pribadi muslimat kewajibannya, yaitu melaksanakan yang ma'ruf, mencegah dirinya yang munkar, didasari iman. Ya kita tidak korupsi, itu didasari iman, itu ibadah luar biasa. Jadi bukan sekadar orang tidak melaksanakan larangan, tapi didasari iman. Saya tidak korupsi, saya tidak berdusta, saya tidak menyalahgunakan wewenang. Itu sebenarnya ibadah yang luar biasa. Daripada saya melaksanakan sholat tapi tidak didasari niat, tidak didasari iman, didasari iman meninggalkan larangan, dan didasari iman melaksanakan perintah. Itu kewajiban kita yang didasari iman. Jadi 3 kewajiban individu kita, setiap pribadi muslimah. Itu surah Ali Imran 110. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin berbahagia dalam fungsinya hijrah. Yang pertama penyerahan diri, yang kedua jihad fisabilillah,
Yang ketiga mencari atau meraih keridhaan Allah. Kaum muslimin berbahagia kalau kita kembali yang mendasari hijrah surah Al-Anfal 174, walladzina aman wa hajar, iman hijrah, wajahad, jadi iman hijrah jihad. Sekalipun kita hijrah tapi tidak berjihad sungguh-sungguh, jihad itu artinya sungguh-sungguh. Nah, kemudian bisa dibilang sungguh-sungguh di jalan Allah, arti yang diperintahkan Allah, atau sungguh-sungguh di jalan bukan jalan Allah. Jadi iman, hijrah, jihad. Nah, bahkan ayat ini dilanjutkan walladzina awaw wa nasaru, yang orang-orang yang menolong saudaranya, memberi tempat kediaman lalu menolongnya. Bayangkan orang muhajirin yang dua rumahnya di Madinah, ada saudaranya hijrah dari Mekah, dia kasih satu. Ada kebunnya dua, dikasih satu. Bayangkan. Jadi bukan sekadar menerima saudaranya yang hijrah, tapi menolongnya. Dalam konteks kita dari Mekah ke Madinah tidak kita lakukan lagi, tapi menolong saudara kita, memberi tempat, memberikan kebaikan, khairun nas amrun nas, dan menolongnya. Luar biasa. Itulah yang dimaksud hijrah makna. Tidak sekadar menolong saudaranya, memberi tempat, tapi menolong. Karena sungguhnya diri kita ini bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita bisa berikan manfaat kepada orang lain. Itulah nilai kita, itulah pahala kita. Rezeki kita itu bukan yang 1 triliun ada nilai ini atau 1 miliar, tapi apa yang ya diberikan di jalan Allah 100.000, itulah yang 100.000. Makna umur kita ya 80 tahun, 60 tahun, yaitu umur kuantitas. Tapi umur kita betul-betul hijrah dan berjihad. Yahya Waluni umurnya itu hanya 18 tahun. Karena setelah mu'alaf 18 tahun dia masuk Islam, dan bersama ketika saya khutbah Jumat di sebelah Al-Muslimun Wanita Raya, beliau khutbah Jumat di Darul Falak Minasaufa. Pada ketika khutbah yang kedua, berpulang karena Allah, luar biasa. Sudah pasti husnul khatimah. Dan 18 tahun dari mu'alaf Yahya Waluni, luar biasa. Dia tidak sekadar beriman dan berhijrah, bahkan dia mengatakan bukan saya masuk Islam, tapi Islam yang masuk sama saya. Itu betul-betul mendapat hidayah dari non-Islam masuk Islam. Kalau kita ini sudah dalam hidayah, siapa tahu kita keluar dari hidayah ini. Nah, ini bahaya. Kaum muslim berbahagia. Yang ketiga adalah keridhaan Allah. Jadi kita serahkan diri kita kepada Allah, kita beri hijrah dan didasari iman, kemudian kita berhijrah, berkomitmen, dan kemudian berjihad bersungguh-sungguh fi sabilillah. Sebenarnya intinya ini bagaimana kita mencari meraih keridhaan Allah. Karena sungguh hanya yang diridhai Allah yang kembali selamat di hadapan Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku dengan ridha diridha. Silahkan masuk ke dalam golongan hamba yang saleh, dan silahkan nikmati surga. Itu yang dimaksud itu mutmainnah, itu yang dimaksud ridha, dia adalah husnul khatimah. Semua usaha kita di dunia ini bagaimana ya Allah supaya kami mengakhiri hidup husnul khatimah. Karena itu yang diridhai Allah, dan hanya itu yang tenang selamat, yaitu meraih keridhaan Allah. Yang pertama kita cari padilannya kalau nikmat tentu halal, kemudian thayyibah. Nah, yang ketiga harus barakah. Yang kedua
kita harus meraih rahmat. Yang keempat, yang ketiga harus mendapatkan ampunan. Rahmat, apabila rahmat ampunan maka peluang besar kita akan mendapatkan keridhaan. Kaum muslimin dalam memperingati atau merayakan tahun baru Hijriah, mari kita lakukan dua hal. Yang pertama, muhasabah wal muraqabah, yaitu introspeksi dan mawas diri atas kehidupan kita masa lalu. Masa lalu itu dimasuk dalam kemarin. Sudah banyak hari kemarin yang kita lalui. Saya sudah 64 tahun usia, dikali 365 hari. Sudah berapa itu hari kemarin masa lalu? Cuma 2 kalau bukan amal saleh, ya amal saleh. Nah, kalau kita takar-takar, kira-kira umur kita ini yang kemarin masa lalu yang kita sudah lalui ini, syukur-syukur kalau sudah lebih banyak amal saleh kita. Kemudian yang kedua, lebih memperbaiki komitmen atau bahkan menjadi momentum atau momen waktu dan meningkatkan komitmen tekad untuk lebih meningkatkan iman dan takwa serta memperbaiki kualitas taraf hidup kita. Kaum muslimin yang berbahagia, para ulama juga sedikit memberikan penjelasan hijrah dari segi akidah, yaitu kita berkomitmen pindah dari Tuhan harta, Tuhan jabatan, Tuhan tahta, la ilaha illallah. Itu hijrah dari segi akidah atau iman. Karena hanya Allah. Makanya hijrah ini harus diperbaiki. La ilaha illallah. Senantiasa kita harus hijrah dari akidah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Karena banyak Tuhan harta, Tuhan jabatan, Tuhan hawa nafsu. Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, kaum muslimin hijrah dari ibadah, yaitu yang tidak sesuai sunnah Rasul ke sunnah Rasul. Jangan-jangan kita ini beribadah hanya masih seperti biasanya, belum seperti seharusnya. Dan jangan-jangan kita beribadah menurut perasaan kita, menurut kebiasaan kita, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Ini kita harus berkomitmen hijrah. Jangan-jangan merasa kita sudah seperti itu, padahal Allah dan Rasulnya baru seperti biasanya, belum seperti seharusnya. Nah, kemudian kesempatan dari segi akhlak, ya tentu hijrah dari tempat fahsyah ke al-qurb, yaitu dari kejahatan kemudian kepada ma'ruf. Itu komitmen. Kemudian hijrah dari segi lingkungan, yaitu tentu pindah dari tempat yang tidak sehat ke tempat yang sehat. Mudah-mudahan kita bahagia. Komitmen hijrah kita ini yang pertama, mari kita introspeksi diri, yaitu muhasabah wal muraqabah. Introspeksi diri itu adalah muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Yang kedua, wal muraqabah, mawas diri. Nah, kemudian ya menjadikan hijrah ini sebagai momen dan komitmen meningkatkan tekad untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan tentu kualitas hidup dan kehidupan. Jangan hanya hidup saja yang diurus, tapi kehidupan kita. Hidup itu berakhir ya dengan datanya ajal, tapi kehidupan berlanjut. Jadi lain hidup, lain kehidupan. Kalau hidup itu ya materi ya, dan pasti berakhir hidup dengan datanya ajal. Tapi kehidupan berlanjut. Bahkan setelah kita mati, ada itu kehidupan abadi yang lanjut sebenarnya. Jadi mari kita memperbaiki kualitas hidup kita dan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Mari kita memperbaiki kualitas manusia kita dan kemanusiaan kita. Makanya Pancasila itu mengatakan manusia kemanusiaan. Karena manusia itu adalah nilai. Dan tidak ada nilai atau tidak ada dasar prinsip. Prinsip itu adalah komitmen atau keyakinan. Jadi prinsip, komitmen, keyakinan, akidah melahirkan nilai. Dan nilai-nilai yang kita lakukan sebagai amal. Dan inilah
yang mendasari visi tujuan abstrak kita mencapai goal tujuan konkret, yaitu prinsip, values atau nilai, baru kita melakukan membuat visi cita-cita. Bagaimana meraih visi ini? Harus melalui misi, target-target pelaksanaan, buat action plan dan seterusnya. Barakallahu fiikum wa tuniki hakika ka muhasabul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alladzi ja'ala ibadihi muttaqin wa ja'alna bil qur'ani qatim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladziina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samikarimun mujibud da'wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Palestina wa fi kulli makan wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.